yang bisa kasih profit segede itu. Tapi salahnya adalah melihat profit segede itu, saya nggak tarik uangnya. Karena apa? Saya punya cadangan uang yang masih bisa saya pakai. Kejadian bermula di 2021 akhir. Mulai bermunculan isu tidak bisa di-withdraw alias tidak bisa ditarik. Tapi itu hanya karena maintenance. Saya nggak masalah. Karena saya merasa, wah, uang cadangan saya kan masih banyak. Ngapain saya tarik? Biar aja gulung terus. Orang robotnya masih jalan. Mulai di bulan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Waduh, maintenance kok lama banget. Mulai panik kan ya? Itu ada grupnya. Mulai panik di situ. Orang-orang pada mulai, wah ini penipuan ini. Oke, awal-awal profit. Tapi profit itu siapa yang menikmati? Ya mereka yang join di awal. Kalau join di akhir, ya udah boncos. Artinya apa? Ada indikasi kalau investasi yang saya ikutin itu adalah investasi bodong. Di saat si itu tumbang, ada tuh. Ya mungkin kalau di kantor itu levelnya mungkin kayak wakilnya atau kayak jajaran manajemennya membuat suatu trading juga. Istilahnya apa? Buat recovery untuk mengembalikan uang mereka yang rugi, yang hilang. Otomatis modal lagi dong. Dan banyak yang ikut. Akhirnya apa? MC, margin call alias uang mereka hilang. Cuma dalam beberapa bulan. Setelah itu masih ada lagi yang muncul. Jadi orang-orang ini dari awal si ini berdiri, mereka itu membangun brandingnya mereka sendiri-sendiri. Ini sebagai apa, si B sebagai apa, sebagai apa. Nah, yang terakhir ini, dia itu kayak orangnya tuh kayak apa adanya. Jadi kayak nggak mungkin nipu mungkin ya. Jadi kayak orangnya tuh kayak tulus, kayak apa ya, kayak jujur banget. Ini orangnya apa adanya nih, orang petualang nih. Tapi apa? Banyak yang ikut, akhirnya tidak bisa di-withdraw alias tidak bisa ditarik. Nah, inilah yang dinamakan skema recovery. Jadi, mereka mengandalkan emosional orang itu untuk join lagi, ditipu lagi. Pada saat itu, kondisi emosional seseorang itu biasanya nggak stabil. Saya habis-habisan dirobot. Oke, kemudian ada lagi platform trading juga. Karena saya saking, aduh gimana nih cara mengembalikan uang saya ini, kalau keluarga tahu rame ini pasti gila-gilaan ini ramenya. Oke, kemudian diajak sama teman saya sendiri di platform trading ya lokal gitu deh. Dia bilang, ya percaya deh orang ini tuh ada kantornya bla 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 kayak gitu. Saya coba cek portofolionya. Oh bener, platform tradingnya nggak ada yang masalah. Yang bermasalah itu adalah master trading yang menjalankan tradingnya. Udah habis lagi di situ. Intinya apa sih? Kalau mau berinvestasi atau ikut di dunia seperti itu, kamu harus bisa ngerti sendiri. Kamu harus bisa sendiri, harus tahu sendiri. Saya masuk dari platform satu ke platform lain, platform satu ke platform yang lain. Uang saya udah habis kan ya. Terus saya pakai uang apa? Pinjaman dong. Pinjaman yang tidak perlu melibatkan pasangan. Apa itu? Pinjol. Udah, paling simple, paling gampang di situ. Dapat pinjaman cuma pakai modal KTP, langsung dapat dia seset. Tapi apa potongannya gede. Bener-bener itu tuh kelam banget. Semua harta saya gadaikan, saya jaminkan buat dapat pinjaman yang mudah, yang gampang. Saya udah bodo amat lah, yang aduh terserah deh, yang penting ini keluarga jangan sampai tahu dulu nih kalau saya ini lagi ruwet kayak begini nih. Bisa ruwet
misalkan pinjol itu buat recovery kamu bangkit lagi dari suatu keterpurukan keuangan, itu udah kayak kejar-kejaran sama malaikat maut kayaknya. Itu udah nggak rekomen sih. Mending kalau kamu